Check the mic and make sure it sound right, boys. Sahabat Secam, saya Dr. Dina Oktaviani. Hari ini saya akan membahas mengenai filler. Yuk kita simak. Filler merupakan suatu tindakan medis berupa penyuntikan suatu zat tertentu ke bawah jaringan kulit. Fungsinya adalah untuk mengisi bagian-bagian yang kosong pada wajah atau memberikan volume pada bagian wajah tertentu. Tujuan seseorang melakukan tindakan filler adalah untuk mendapatkan bentuk wajah yang lebih ideal. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menghidrasi kulit wajah, sehingga akan didapatkan kulit yang lebih kenyal, kemudian tampilannya akan lebih fresh dan terlihat awet muda. Manfaat dari penyuntikan filler tersebut adalah tentu saja mendapatkan tampilan wajah yang lebih baik. Contohnya, jika kita melakukan penyuntikan area cekung di bawah mata, maka cekungan tersebut akan hilang sehingga wajah akan lebih fresh terlihatnya. Kemudian, jika kita melakukan penyuntikan pada area hidung untuk memancungkan, tentu saja area hidung tersebut akan terlihat lebih mancung. Dan area yang lain misalnya pipi dan bibir bisa terlihat lebih terisi. Kemudian, area dagu jika kita suntikan filler akan terlihat lebih proporsional. Penyuntikan area filler pada wanita dan pria itu biasanya berbeda. Biasanya kalau wanita lebih ke arah untuk memancungkan hidung, untuk tampilan hidungnya biar lebih mancung. Kemudian bisa juga di area dagu untuk memberikan tampilan lebih tirus pada wajahnya. Terus bisa juga dilakukan di area bawah mata, biasanya untuk tampilan yang lebih fresh, lebih segar, terlihat lebih awet muda. Nah, sedangkan pada pria biasanya dilakukan penyuntikan pada area rahang untuk memberikan tampilan yang lebih maskulin. Tentu saja pasien perlu berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum melakukan tindakan filler untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai filler itu sendiri. Kemudian, pasien juga perlu mengetahui manfaat, efek samping, dan tujuan penyuntikan filler. Selain itu, perlu juga diketahui bahan apa sih yang akan disuntikan pada pasien tersebut. Persiapan pasien sebelum melakukan tindakan filler adalah biasanya pasien dibersihkan dulu wajahnya dari make up, debu, dan kotoran yang menempel di wajah. Setelah itu dilakukan pengolesan krem anestesi dan ditunggu kurang lebih 30-45 menit. Setelah itu kita bisa angkat krem anestesinya, kemudian dioleskan alkohol dan bisa langsung dilakukan penyuntikan filler. Sebenarnya penyuntikan filler itu sudah bisa dilakukan pada usia 20 tahunan. Biasanya lebih ke arah untuk memancungkan hidung atau memberikan volume pada dagu. Namun pada umumnya biasanya penyuntikan filler dilakukan jika sudah ada tanda-tanda penuaan. Contohnya misalnya ada cekungan di bawah mata, kemudian garis senyum yang terlalu dalam, kemudian bagian pipi yang sudah berkurang volumenya, dan juga bisa dilakukan pada wajah yang terlalu kering dan butuh hidrasi. Proses penyuntikan filler itu sendiri sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih hanya sekitar 10-15 menit saja. Namun tentu saja kita harus menunggu proses anestesi dulu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Setelah itu baru kita bisa melakukan penyuntikan filler. Yang harus dilakukan pasien setelah melakukan penyuntikan filler adalah hindari kegiatan yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Contohnya olahraga yang terlalu berlebihan, kemudian berjemur di sinar matahari, kemudian melakukan sauna. Setelah itu sebaiknya menghindari rokok dan alkohol. Kemudian sebaiknya posisi tidur diatur agar bentuk filler dapat terjaga dengan baik.
Dengan pola hidup yang baik, biasanya filler dapat bertahan kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun. Namun, jika pola hidupnya tidak baik, maka filler akan lebih cepat habis. Biasanya dalam jangka waktu 4-5 bulan sudah harus diulang kembali. Sebelum melakukan tindakan filler, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penyuntikan filler aman. Yang pertama, pastikan bahwa klinik yang akan kalian datangi untuk melakukan penyuntikan filler sudah memiliki izin. Kemudian, lakukanlah oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kemudian, kalian juga harus pastikan bahwa obatnya atau fillernya sudah terregistrasi. Jadi, kalian bisa melakukan penyuntikan filler dengan aman. Pada umumnya, kandungan yang ada di dalam filler adalah hyaluronic acid. Aman sekali untuk tubuh kita karena sebenarnya hyaluronic acid itu sendiri sudah ada di dalam tubuh manusia. Namun, dengan bertambahnya usia, biasanya hyaluronic acid itu berkurang, sehingga perlu ditambahkan penyuntikan dari luar dengan filler itu. Kalian jangan sampai tergoda dengan harga murahnya filler di pasaran. Kalian harus pastikan bahwa kandungan dalam fillernya aman dan juga sudah terregistrasi. Selain itu, kalian juga harus pastikan bahwa kalian melakukan filler di klinik yang memang sudah memiliki izin. Juga dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dan harus dipastikan lagi bahwa fillernya memang sudah terregistrasi. Biasanya efek samping yang ditimbulkan setelah penyuntikan filler adalah seperti kemerahan, kemudian bengkak atau biru di area tempat penyuntikan. Namun bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi nekrosis atau kematian jaringan pada area yang disuntikan. Itu biasanya terjadi jika dilakukan oleh orang yang tidak ahli di bidangnya. Biasanya, jika terjadi kemerahan, bengkak, atau biru pada setelah pengerjaan filler, dokter akan memberikan salep atau krim tertentu sehingga kemerahannya atau bengkaknya dan birunya akan hilang. Biasanya, kalau kemerahan itu akan hilang dalam waktu 1 hari saja. Namun, jika bengkak atau birunya mungkin dalam jangka waktu 1-2 minggu akan hilang dengan sendirinya. Namun, jika terjadi nekrosis, biasanya sebelum terjadi nekrosis, dokter akan memberikan suntikan hyaluronidase yang disuntikan sebelum terjadi nekrosis agar nekrosis tidak terjadi. It sound right, boys. Itu saja penjelasan dari saya, Dr. Dinda Oktaviani, mengenai filler. Saksikan terus video-video berikutnya di channel Sechan seputar kesehatan dan kecantikan. Keep healthy and beauty, guys!